Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Nuri Mila Riana Santi Siregar, SPD GR, calon guru penggerak Angkatan 9, Unit Kerja SMA Negeri 10 Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Ketika mendengar nama Ki Hajar Dewantara, pastinya pikiran kita langsung tertuju pada istilah ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tut uri handayani. Ing ngarso sung tulodo artinya di depan memberikan teladan. Ing madyo mangun karso artinya di tengah memberikan semangat. Tut uri handayani artinya di belakang memberi dorongan. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Ketika melihat ke belakang, saya tahu betul ungkapan Ki Hajar Dewantara tersebut belum menjiwai dan mengamalkannya dalam peran saya selaku guru. Ada beberapa anggapan yang saya yakini sebelum mempelajari modul ini, antara lain: 1. Memandang anak-anak sebagai gelas dan kertas kosong. Untuk diketahui bahwa saya adalah seorang guru matematika, di mana matematika termasuk dalam pelajaran yang sulit bagi siswa. Atas dasar ini, saya meyakini bahwa siswa pasti susah untuk memahami pelajaran matematika. Akibatnya, saya sering memperlakukan siswa sebagai gelas kosong dan saya perlu mengisinya dengan pengetahuan yang saya miliki. Bila gelas itu sudah penuh dengan pengetahuan, maka itu dianggap sebagai sebuah keberhasilan. Dalam hal pembentukan karakter, saya sering memperlakukan anak-anak layaknya kertas kosong. Hal-hal yang saya anggap baik, itulah yang perlu saya coretkan pada anak-anak. Saya menganggap bahwa watak mereka akan terbentuk melalui didikan saya. 2. Memandang semua anak itu sama. Yang saya maksudkan adalah semua anak harus diperlakukan sama dalam pembelajaran, yang mana saya harus menyeragamkan metode pembelajaran tanpa mempertimbangkan minat dan potensi masing-masing anak. Di sisi lain, dengan menyeragamkan metode pembelajaran, maka saya tidak perlu disibukkan dengan pengelolaan pembelajaran dalam kelas. 3. Saya adalah penguasa kelas. Saat melaksanakan pembelajaran, saya menganggap bahwa siswa harus mengikuti aturan saya dalam pembelajaran. Saya punya kewenangan sepenuhnya untuk mengatur kelas menurut apa yang saya anggap baik. Jika ada yang melanggar aturan yang saya buat dalam pembelajaran, maka saya berhak memberi hukuman. 4. Fokus saya adalah mengajar. Yang saya maksudkan adalah saya lebih berfokus menyelesaikan materi dan ketuntasan anak-anak pada KKM serta pada aspek kognitif siswa semata. Nilai atau grade adalah prioritas saya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari pemikiran KHD dalam modul 1.1 Pendidikan Guru Penggerak, pandangan saya berubah 180 derajat. Anggapan saya tentang keempat hal tersebut yang saya yakini selama ini adalah sebuah kekeliruan besar. Anggapan pertama, bahwa yang memandang anak-anak sebagai gelas dan kertas kosong bertolak belakang dengan pemikiran KHD. Dengan pandangan tersebut, maka secara tidak langsung menganggap anak sebagai objek dan saya selaku guru sebagai subjek. KHD menyatakan bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia dan benda hidup.
sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Dengan demikian, maka saya selaku pendidik hanya bisa mengarahkan tumbuh kembangnya kodrat tersebut. Selanjutnya, saya memandang semua anak itu sama. Anggapan ini tentu keliru dan tidak sejalan dengan pemikiran KHD. Menurut KHD, setiap anak itu istimewa adanya. Mereka punya keunikan dan karakteristik tersendiri sebagai individu. Saya, sebagai guru, seharusnya memberi tuntunan pada anak-anak menurut minat dan potensinya masing-masing. Hal ini sejalan dengan analogi dari KHD bahwa seorang petani tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti hanya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Anggapan keliru saya yang berikutnya adalah menjadikan diri saya adalah penguasa kelas. Hal ini tentu kontras dengan pandangan KHD yang harus berhamba pada anak. Berhamba pada anak berarti menaruh rasa hormat dan siap melayani kebutuhan anak dalam pembelajaran. Tentunya sebagai individu, kebutuhan belajar siswa pasti berbeda. Hamba yang baik akan selalu melayani kebutuhan tuannya sebagai pribadi yang unik dan menghormati keunikan itu. Anggapan keliru saya yang terakhir adalah fokus saya adalah mengajar. Memang benar bahwa tugas guru adalah mengajar, namun menurut KHD itu belum lengkap. Tugas saya selain mengajar adalah mendidik. Mengajar hanya berfokus pada hal-hal bersifat lahiriah atau fisik, sedangkan mendidik berfokus pada hal-hal yang bersifat batiniah atau mental. Selain itu, mengajar hanya tertuju pada pencapaian nilai, sedangkan mendidik lebih diarahkan pada pengembangan nilai pada anak. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera saya lakukan di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan melibatkan peserta didik. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasi setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Dan yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.